Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Antum badannya besar-besar tapi jawab salamnya di macam nggak sarapan. Baik, al-an iftahu kitabakum sanuwasilu al-qissatu Musa wa Fir'aun. Iftahu kitabakum fi safhati mi'ah wa hadiyata wa sab'un wa ishrun. Buka bukunya halaman 121 ya. 100. Masuk. Al-an nahnu fi fiqrah al-thalith. Fi fiqrah al-thalith. Baik, tafaddal ya Naufal. Iqra al-fiqratu thalith thumma tarjim ya Naufal. 121. Kemana antum minggu lalu Rel? Nggak nampak? Oh. Tafaddal ya Naufal. Khafa Fir'aun min bani Israel. Au dafi tafaddal dafi. Arab fiqra tsalits thumma tarjim. Iqra bi sautil murtafi thumma tarjim. Hah? Terhadap di situ. Kenapa dia takut di situ? Kan sudah diceritakan sebelumnya, dikarenakan peramal tadi ahli astrologi tadi mengatakan bahwasanya akan ada yang lahir yang mengambil kekuasaan, makanya dia takut. Bukan takut karena apa? Iya betul. Lanjut. Hah? Iya. 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 Lahir. Lah, maksudnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa ketika lahir dia fisiknya bagus, ya. Para nabi itu nggak ada yang jelek, ya. Para nabi itu fisiknya betul-betul ganteng, ya. Nggak ada yang cacat dari tubuhnya, kekar, ya. Luar biasa. Kekuatan para nabi itu seperti kekuatan 30 orang laki-laki, ya. Satu orang nabi itu kekuatannya seperti 30 orang laki-laki dewasa. Ya, makanya di peperangan Rasulullah paling tangguh, ya. Ya, luar biasa, ya. Makanya Nabi SAW juga bisa menggauli 9 istri dalam satu malam, ya. Karena kekuatan 30 laki-laki, ya. Itulah luar biasanya para nabi dan rasul. Lanjut. Fakhafat ummuhu. Iya, maka ibunya takut terhadap Fir'aun akan membunuhnya. Fa'auha Fa'auhallahu ilaiha an tasna' sunduqan, maka Allah wahyukan. Maksudnya di sini diwahyukan bukan Allah mewahyukan seperti para nabi dan para rasul. Tidak, ya. Ini sebagaimana yang kalau minggu lalu antum ingat, ya. Ya, para wanita-wanita salih itu Allah berikan rezeki karena kesalihannya. Sebagaimana
Ana katakan pekan lalu ya, Maryam itu sampai saking solihanya ya, nggak pernah keluar kamar ya, itu Allah turunkan makanan dari langit langsung untuk Maryam. Kurang spesial apa? Lalu istrinya Fir'aun, siapa nama istri Fir'aun? Asia ya. Asia itu ketika disalib oleh Fir'aun ya, di bawah padang pasir, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan awan. Bahkan doanya Asia diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Il qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Enggak ada semua hafalan yang lengket sini. Wa najjini minal qaumidz zalimin ya. Dia berdoa, il qalat apa tadi? Ya Allah, buatkanlah aku rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, ya, selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Walaupun akhirnya dia mati ya. Ya, ketika Asia istri Fir'aun ya ketahuan beriman kepada Allah, ketahuan beriman terhadap apa yang dibawa Nabi Musa, ya, bengis dia. Langsung disalib ya. Disalib di bawah terik matahari. Ya, luar biasa. Fir'aun ini benar-benar bengis ya. Ketika penyihir, ini nanti mungkin di Musa wa Fir'aun tani ya, ketika penyihir Fir'aun menyatakan beriman, diapai sama Fir'aun siksaannya? La uqatti'anna aydiyahum bi khilafin ya. Tangan kanannya dipotong, tangan kiri dibiari. Kaki kirinya dipotong, tangan kanan dibiari, habis itu disalib. Ya dibiarkan nih mati gitu aja. Dipotong tangan kanan, dibiarkan tangan kiri. Dipotong kaki kiri, dibiarkan tangan kanan. Ditelanjangi, disalib. La uqatti'anna aydiyahum bi khilafin, di dalam surat Al-A'raf ya. Akan aku potong tangan kalian ini, yang kanan baru yang kiri kakinya, seling gitu. Itu dia namanya bikhilaf. Baru dipermalukan. Ya, itu Fir'aun manusia bengis. Ya, bahkan antum tahu kisah Masyiqah, tukang sisirnya anak Fir'aun, ya. Ketika menyisiri anaknya Fir'aun yang perempuan, jatuh sisirnya, ya, maka Masyiqah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ketika mengambil sisirnya, ya. Lalu marah anaknya Fir'aun, ya. Apa kata anak Fir'aun? Apakah kau ada menyembah selain bapakku? Akan aku laporkan kau kepada bapakku. Dilaporkan kepada Fir'aun. Apa yang dilakukan siksaan Fir'aun terhadap Masyiqah, tukang sisir anaknya? Digoreng di minyak panas. Anaknya ada 5 orang, di hadapan dia disuruh masuk 1. Kau beriman sama aku atau enggak? Tetap teguh pada keimanannya. Masukkan anaknya yang kedua, tetap mau beriman sama aku atau enggak ya? Langsung mati ya. Antum tahu minyak panas itu kalau dia untuk mengeksekusi orang, begitu ketika antum masuk, berapa detik kemudian tulang antum langsung nyembul, saking panasnya, tinggal tulang aja yang nyembur. Ya, terakhir sampai semuanya, terakhir disuruh bayinya masukkan, dia nggak mau ya, dia melawan dan dia masuk akhirnya bersama bayinya. Bayinya berbicara, ya di situ dapat salah satu mukjizatnya, bukan mukjizat, karomah bayi tersebut, dia berbicara karena ibunya ragu ya. Bayinya berbicara, Allah wahyukan menyuruh tukang sisir tersebut masuk bersama bayinya. Apa bilang bayinya? Masuk bersama, sesungguhnya keselamatan pada minyak tersebut, ya kata bayinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa di surah Al-Imran ayat 214? Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini perhatikan ya, antum yang belajar yang ngantuk-ngantuk ya, antum yang belajar yang enggak semangat, Allah katakan am hasibatum an tadkhulul jannah, kalian pikir kalian bisa masuk surga kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang sama kalian cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa ketakutan, ini kayak tadi, dibakar, digoreng, kayak mana kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang sampai kepada Nabi cuma kepalanya ya, disuruh kirim surat ya, balik kepala doang, badannya dari mutilasi ya. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baju perangnya aja. Rasul kan berdakwah, ngirimkan satu utusan, bawa surat
seorang diri melewati padang pasir sampai ke kerajaan, pulang tinggal nama, pulang tinggal kepala, pulang tinggal baju perang. Itu orang-orang terdahulu. Maksudhumul ba'sa iwad darra, rasa takut, ya, rasa takut, darra yang membahayakan. Di peperangan berapa banyak sahabat yang mati? Di perang Uhud berapa yang mati? Hampir 80 para sahabat mati, ya. Bahkan perang tersadis, ya, perang tersadis Rasulullah SAW itu dari semua peperangan perang Uhud, ya, itu saking geramnya kaum musyrikin, mereka menyincang tubuh muslimin. Itu kan pertamanya kalah, ya, cuma gara-gara, antum tahu kenapa penyebab kalahnya perang Uhud, ya? Tidak sabarnya para pemanah, kata Rasulullah, tetap di posisi, ya, di Jabal Uhud, ya. Tapi ketika para musuh udah meninggalkan ghanimah, ya, harta rampasan perang, mereka turun. Padahal mereka muter aja dari balik bukit Uhud itu. Ketika mereka sibuk, ya, untuk mengambil ghanimah sebagian sahabat yang lain, ya, maka berbaliklah Abu Sufyan dan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih belum muslim, ya. Jadi pimpinan perang Uhud itu di kalangan musyrikin adalah Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Pada saat itu belum mualaf. Antum bayangkan para sahabat sampai saat itu bahkan nggak dikenali, ada yang dijumpai cuma jarinya aja, ada yang dijumpai cuma kupingnya aja, saking mereka dendamnya. Bahkan pada ahli sejarah mengatakan nggak ada perang yang lebih sadis melebihi perang Uhud, ya. Saking mereka itu geram sama muslimin, dipotongi kupingnya, dipotong, udah mati, nggak dibiarin gitu aja, dicincang-cincang badannya, ya. Luar biasa penyiksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Masakumul basa wad darra wa zilzil, keguncangan iman, ya. Antum kalau disuruh pilih sekarang akhtar, murtad atau masuk minyak panas, coba kuat mana? Antum suruh murtad, bilang aku masuk Kristen atau masuk minyak panas? Hah? Itu namanya zilzil, keguncangan iman, ya. Yang paling terkenal ikhwah kisahnya. Ini kita lari sedikit dari sini, ya, supaya menambah keimanan antum. Bisa kita masuk ke bisa, tapi pura-pura aja, Sah. Namanya sahabatnya adalah Abu Hudzafah. Abu Hudzafah ini adalah salah satu, ya, kepercayaan Rasul, tukang kirim surat Rasul, ya. Dia adalah satu-satunya sahabat yang sudah mengirimkan 2 surat kepada 2 raja besar pada saat itu. Yang pertama Kisronya kaum Persia dan Kaisornya orang-orang Romawi. Dan dia kedua hal tersebut punya kisah yang luar biasa, ya. Pertama, dia diutus Nabi SAW ketika Rasul yang menjadi khalifah, ya, ajakan masuk Islam nih, ya. Rasul baru membentuk kekhilafahan, baru banyak masuk Islam orang-orang pada saat itu, ya. Rasul mengajak negeri-negeri lain untuk masuk Islam. Antum tahu pada saat itu, ya, dunia ini cuma dikuasai 2 kerajaan besar. Kayak sekarang itu Amerika sama Rusia, ya, yaitu Romawi dan Persia. Pada saat itu Romawi menguasai setengah dunia, Persia menguasai setengah dunia, ya. Rasul ingin mengirimkan surat yang isinya cuma ajakan, ayo masuk Islam masuk kepada Islam, tinggalkan berhala, ya, agar kalian selamat. Itu cuma isi suratnya. Itu cuma isi suratnya. Para sahabat kalau disuruh ngirim surat tersebut, ya harus siap mati. Nggak ada kawan sendiri, ya ikhwah. Nggak ada kawan. Ya bisa jadi pulang, nggak balik, tinggal nama, ya. Abu Hudzafah diutus oleh Rasul SAW. Perjalanan yang pertama kepada Kaisar Romawi, ya. Kaisar Romawi, dipilihlah Abu Hudzafah, ya. Yang pada saat itu luar biasa, perjalanan dari Mekah, ya, dari Madinah ke Romawi itu memakan waktu, ke Italia, ya, ke Romawi itu memakan waktu 3 bulan, ya ikhwah. Mengendarai unta atau kuda pada saat itu 3 bulan sendiri. Maka siapa yang sudah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengirim surat, Nabi SAW memberikan waktu kepada dia untuk berpisah kepada keluarga, yang mengucapkan salam perpisahan, ya. Ini tugas berat, ya. Belum lagi sampai di kerajaan, mungkin di tengah jalan dimakan hewan buas, nggak kayak zaman sekarang yang ikhwah pakai maps, GPS, ya. Udah gitu ada jalan raya di aspal. Zaman Rasulullah, ya, bahkan pengangun domba pun bertaruh nyawa, karena pengangun domba bukan sekedar ngusir domba, tapi menghalangi serigala memakan domba. 1400 tahun yang lalu, Medan ini 1400 yang lalu, mungkin tempat kita berpijak
ini sarang harimau, kita nggak tahu. 1400 tahun yang lalu, ya, dibawalah surat tersebut, ya, Abu Zafah mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya, dan bismillah, ya, berangkatlah Abu Zafah menuju Romawi. Perjalanan 3 bulan, ya. Ketika sampai di Romawi, ya, kepada kaisarnya Roma pada saat itu, ya. Tapi dia belum sampai di kerajaan, dia menanya kepada masyarakat, aku ingin menjumpai kaisar, katanya. Oh, siapa anda? Siapa anda datang-datang mau menjumpai kaisar? Aku membawa surat. Rasulullah itu kenapa pakai cincin, ya? Rasulullah itu pakai cincin di jari, Manis. apa yang namanya? Jari manis, ya. Itu Rasulullah ada namanya Muhammad. Ya, jadi Rasulullah, surat Rasulullah distempel seluruhnya di surat itu namanya Muhammad, nama Muhammad, ya. Terdengar sama orang-orang Romawi bahwasanya ada seorang rasul di Mekah, oh, ini namanya Muhammad, baru bikin sebuah kerajaan gini segala macam. Maka ditunjukkanlah sama mereka, ya. Dan para masyarakat mengingatkan, jarang orang yang selamat, ya. Jarang orang yang selamat bisa masuk pulang dari kerajaannya raja. Masuklah dia, ya, ditunjukkan ke kerajaannya raja, ya. Dikawal oleh pengawalnya, apa yang mau kamu bawa? Ya, bisa aja bawa bom, ya kan. Pada saat itu bawa jebakan, mata-mata, ya. Aku cuma bawa seonggok surat, ya. Maka ketika disampaikan kepada raja, raja pun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk menyiapkan tempat makan, ya, karpet merah. Ini raja karena sudah mendengar bagaimana kekokohan iman-imannya kaum muslimin pada saat itu, ya. Ketika itu dia ingin menyampaikan langsung kepada raja, aku tidak mau dijamu seperti ini, udah. Aku cuma mau menyampaikan ini aja. Antum bayangkan, ini di istana orang, antum asing perjalanan 3 bulan, antum bilang kayak gitu, aku udah nggak usah perlu makan ini. Udah, aku cuma mau menyampaikan surat aja ke sini. Maka raja pun katakan apa? Kepada pengawalnya, ambil surat tersebut. Jangan dia ngasih langsung, ya. Namanya raja, antisipasi, ya kan? Ambil surat tersebut. Apa kata Abu Zafah? Aku diperintahkan Rasulullah untuk ngasih ini surat langsung ke tanganmu, wahai kaisar, bukan kepada tangan prajuritmu. Bersikeras dia. Ini kalau bagaimana sami'na wa ata'na, ya. Sebenarnya kalau kita kayak gitu, ya udahlah, kasih aja sama prajuritnya, udah mati nih kan. Dia katakan, kata Rasulullah, aku disuruh ngasih surat ini, ya, kepada kaisar langsung, ya, tanpa basa-basi, ya. Akhirnya setelah diskusi dengan prajuritnya, ya, akhirnya diperkenankanlah, ya, Abu Zafah memberikan surat kepada kaisar. Begitu dibuka isinya, min Muhammad Rasulullah, ya kan, Rasulullah semua isi suratnya gitu kepalanya, dari Muhammad Rasulnya Allah, ya. Wahai kaisar, bahasa Indonesia kira-kira kayak gitu, masuklah kepada Islam, ya, karena sesungguhnya Islam adalah jalan kebenaran. Kalau kau tidak mau masuk Islam, maka kamu akan celaka, ya. Tapi pada saat itu kaisar tidak mengeluarkan kebengisannya, dia cuma hanya menyampaikan isi surat tersebut, ya, dan menyuruh pulang apa namanya, Abu Zafah. Itu kisah yang pertama ketika Rasulullah masih hidup. Tapi yang paling luar biasa itu adalah kisah yang kedua, ya, ketika ke Kisranya Raja Persia. Ini pada pemerintahannya Umar bin Khattab, ya. Karena Umar tahu bahwasanya pada zaman Rasulullah, Abu Zafah pernah mengirimkan surat kepada kaisar, ya, penolakan, dibuang, ya, tapi nggak dibunuh, ya. Maka pada masa Umar memerintahkan kepada Abu Zafah untuk membawa surat lagi ke Kisra, rajanya Persia, yang itu terkenal psikopat, ya ikhwah, suka melihat orang tersiksa. Ya, kita tunggu aja cerita, ya. Dibawanya suratnya lagi sebagaimana apa namanya, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika sampai di kerajaan, ya, ketika sampai di kerajaan melakukan pengepungan dengan 30 pasukan. Ini bukan sekedar kirim surat, tapi untuk mengepung Persia. Tapi qadarullah, kaum muslimin kalah, seluruh pasukannya ditawan, ya. Begitu juga dengan pimpinannya Abu Zafah. Ada sekitar 30 sampai 40 kaum muslimin yang mau menyerbu pada saat itu istananya Kisra Persia. Ditangkaplah Abu Zafah selaku pimpinan perangnya. Dia ingin membuktikan, dia kan pernah mendengar cerita kayak mana sih keimanan orang muslim ini. Katanya kalau pengikut Muhammad itu kuat-kuat kali keimanannya. Maka dia bernegosiasi. Wahai Abu Zafah, ya, aku buat penawaran aja samamu.
kalau kau mau masuk agamaku, ya udah, aku lepaskan aja, aku lepaskan semua tawananmu. Gampang ya mau Zafah, aku tidak mau, ya, aku nggak mau masuk ke agamamu, walaupun apapun yang terjadi. Oke, kalau kayak gitu, ya, wahai Abu Zafah, sekarang ini aja lah, ini kerajaanku setengah bumi ini, kekuasaanku, ya. Sekarang kita bagi dua aja, ya, setengah samamu, setengah samaku, ya. Tapi kau masuk Nasrani habis itu. Kalau kita kayak gitu, jadi raja itu luar biasa. Kekuasaannya bukan Indonesia doang, bukan cuma Medan, ya. Setengah-setengah itu disaksikan oleh seluruh pengawal raja, ya. Setengah-setengah ini. Apa kata Abu Zafah, ya? Walaupun seluruh kerajaan Jazirah Arab, seluruh bumi ini kau tawarkan, ya, aku tetap tidak akan mau, ya, masuk ke agamamu. Maka tawaran yang ketiga, dia tahu, ya kan, ini laki-laki nih, ya kan, ditawarkannya, kuserahkan setengah kerajaanku dan juga anak perempuanku. Anak perempuan Kisra pada saat itu terkenal dengan kecantikannya, ya, sampai ditamar sama menteri-menterinya, ya. Antum tahu orang-orang Persia itu luar biasa. Orang-orang Iran tuh cantik-cantik kali. Makanya orang-orang yang orang Syiah itu cantik-cantik. Makanya banyak orang tergoda jadi orang Syiah, ya. Orang-orang Iran tuh cantik, ya. Wah. Tapi apa kata Abu Zafah, aku tetap nggak mau kau kasih perempuan satu Persia ini, nggak mau, kata dia. Aku tetap nggak mau masuk ke agama Nasrani. Oh, raja bingung. Ini dikasih yang enak-enak, ini nggak mau dia. Akhirnya, ya, raja memerintahkan kepada prajuritnya, ya, untuk mengurung Abu Zafah di penjara bawah tanah dan nggak dikasih makan sama sekali. Tibalah, ya, hari ke-6. Kita hari ke-6 itu manusia, berarti udah nggak sanggup lagi, ya. Maka dihidangkanlah sama Abu Zafah babi terbaik, ya. Babi untuk raja nih, bukan BTK kayak di Medan ini, ya. Babi makanan raja, babi yang sangat enak, lezat, wangi, dan khamr terbaik untuk raja dihidangkan kepada Abu Zafah sama prajuritnya. Nih, makan dari raja, ya. Akhirnya dia nggak mau dimakan, ya, sampai 3 hari berikutnya, sampai babi itu busuk, ya. Heran raja ini, panggil kalau kayak gitu, dipanggil lagi sama raja. Kau udah 9 hari nih nggak makan, 6 hari 3 tambah 3 hari, 9 hari kamu nih nggak makan, ya. Kamu ini apa? Kata Abu Zafah, jawabannya apa coba? Aku tahu agamaku sudah menghalalkan babi tersebut dan khamar tersebut, ya. Kita kan udah halal kita makan babi tersebut, dan 6 hari nggak makan antum. Jangankan babi, batu pun dimakan, ya. Aku sudah tahu agamaku, ya, menghalalkan hal tersebut, tapi aku tidak mau memakannya, ya, karena aku tidak mau menghinakan agamaku di hadapanmu. Bayangkan, dia kayak gitu, dan lapar di ikhwah. Babi ada khamar terbaik, babi terbaik pada saat itu, nggak mau. Raja pening, maka disiapkan, ini anak katakan psikopat tadi, sebagaimana Firaun. Disiapkanlah minyak panas, ya, disiapkan minyak yang sangat panas. Akhirnya satu-satu prajuritnya dimasukkan, dia terakhir, satu prajuritnya dimasukkan, ditengok dia di depan mata dia, masuk ke minyak panas, ya, keluar tinggal baju perangnya. Mau masuk Islam? Enggak. Masukkan semua, sampai semua. Ada sekitar 30 prajurit, tinggal tulang belulang di minyak tersebut. Ketika Abu Zafah mau dimasukkan, ya, dia menangis dia. Maka dikatakan prajurit sama raja, wahai Kisra, nangis tuh Abu Zafah, mungkin dah berubah pikiran dia, mungkin mau masuk Nasrani. Nggak jadi dia dimasukkan ke dalam minyak, dipanggil sama raja. Kenapa kau menangis wahai Abu Zafah? Udah mau kamu masuk Nasrani kan? Takut kau sekarang kan? Kawanmu udah dipanggang, kau udah kelaparan, udah habis semuanya. Apa kata Abu Zafah? Wahai Kisra, sungguh aku menangis bukan karena aku mau dipanggang. Aku menangis, aku menyayangkan, aku cuma punya nyawa satu, katanya. Andai aku punya 100 nyawa dan engkau perlakukan aku seperti ini sampai 100 kali aku mati, masuk minyak, hidup lagi 100, mati, ya. Itu yang aku tangiskan. Sahih di jalan Allah sampai 100 kali, tapi hari ini aku sedih, ya, nyawaku cuma satu akan menghilang. Ya udah, selesai. Hanya 1 kali aku merasakan siksa ini darimu. Maka Allah kata Kisra ini,
Raja Persia tersebut, apa katanya? Ini orang muslim ini luar biasa keimanannya. Permintaanku yang terakhir, ya, bolehkah aku mencium kepalamu? Saking udah salutnya, bolehkah aku mencium kepalamu? Maka akhirnya Abu Zafar membolehkan, dan akhirnya dia dicium kepalanya oleh Kisra. Saking salutnya Kisra, ini kawannya udah mati semua, dia udah disiksa, dilapar, dikasih kerajaan, nggak mau. Akhirnya dia dibebaskan, ya, pulang dia ke Umar bin Khattab menceritakan kisahnya. Akhirnya seluruh para sahabat yang pada saat itu hidup mencium kepalanya Abu Zafar. Ini luar biasa keimanannya, luar biasa. Itulah keimanan. Nggak perang, ya, nggak perang. Mereka kalah dari tawan semua mati. Abu Zafar mengisahkan kisahnya luar biasa. Dia ditawari kerajaan, lapar, nggak makan, nangis lagi, luar biasa. Itulah dia keimanan para sahabat Ikhwan. Enggak, ya. Bahkan Raja Heraklius saja yang Rasulullah yang ngajak Islamnya langsung nggak masuk Islam itunya. Siapa raja yang masuk Islam akhirnya? Raja Najasyi, ya. Yang Heraklius, antum kalau buka Sahih Bukhari itu paling panjang kisahnya Heraklius, ya. Kayak mana Heraklius itu dah menutup gerejanya, mengumpulkan seluruh pemuka-pemuka agama, mengatakan apa pendapatmu tentang Muhammad. Paling cuma ngetes pendeta-pendetanya aja. Tapi akhirnya, ya, ijma'nya para ulama, Heraklius nggak masuk Islam. Yang masuk Islam cuma Raja Najasyi. Dari mana tahunya Raja Najasyi masuk Islam? Ketika Rasulullah mendengar Raja Najasyi meninggal, Rasulullah melakukan sholat ghaib, ya. Kalau Heraklius meninggal tidak, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan kisah Fir'aun ini pada istirahat. Baik, sekarang faltifiqatis sa'il arabi', tafaddal ya Fajri. Iqra fiqrah arabi' summa tarjim. Nah, istami'u ya ikhwah. Fiqrah arabi' wada'at Ummu Musa Nah, apa coba apa diartikan? Ummu Musa wada'at tiflaha fi sunduk. Mamanya Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di dalam kotak, ya, kotak terbuat dari kayu, ya. Wada'at sunduqa fin nair. Kemudian kotak tersebut, ya, diletakkan sama mamanya Nabi Musa di sungai. Sungai apa di Mesir? Masya Allah, ya. Jadi ikan nila itu dari sungai Nil, ya. Betul, apa itu? Wah, ya Allah, ikan nila itu tidak ikan asli Indonesia. Itu dibawa pedagang Arab pada zaman dahulu, dikembangbiakkan, ya. Jadilah dia dimakan sama kita. Itu aslinya dari sungai Nil. Saya tahu, Ustaz. Ya, namanya laptop si Ujil lah. Ya betul, ada tahu dari laptop si Ujil, ya. Itu ikan nila itu dibawa sama pedagang. Masya Allah, ya. Ya, itu dibawa sama pedagang, dikembangbiakkan. Ikan nila itu ikan asli sungai Nil, makanya namanya nila, ya. Summa ba'da dzalika wada'atis sunduk fin nahri kama auhallahu ilaih, ya. Diletakkan sama mamanya Nabi Musa di kota fin nahr. Nahrun itu sungai, ya. Jamaknya anhar. Kama auhallahu ilaih, sebagaimana Allah wahyukan. Ini kisah ini, ikhwah, antum bisa buka panjang lebar di tafsir surat Al-Qasas. Jadi kisah Nabi Musa nggak ada satu. Nabi Musa itu kan banyak kisah di Al-Quran, kan? Nggak ada satu kisah Nabi Musa yang paling detail komplit itu selain di surat Al-Qasas. Paling detail, ya, dari awal sampai pertengahan surat itu kisah Nabi Musa, ya. Surat Al-Qasas, ya. Surat Al-Qasas itu surat yang paling detail menceritakan kisah Nabi Musa. Kalau yang lain kan sepenggal, ya. Nggak detail, nggak begitu rinci, ya. Wa qalat li ukhtihi unzuri ilaihi min ba'idin duna an yaraka ahad. Ya, inilah. Ini Allah yang menyuruh, ya. Ini Allah yang mewahyukan. Mewahyukan di sini bukan dalam artian mukjizat, memberikan panduan ke hatinya Nabi Musa, maksudnya, ya. Bahwasanya nanti, ya, dikatakan sama kakaknya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya
kakak ya. Wa qalat li ukhtihi unzuri, perhatikan itu kota adikmu, min ba'idin, dari jauh, jangan dari dekat, jangan bergerak di tengok ini, enggak, dari jauh ya. Duna an yaraka ahad, kalau bisa enggak ada seorang pun yang melihat dirimu. Famasat ukhtuhu ala syati'in nahar, maka kakaknya Nabi Musa pun ikuti dari pinggiran sungai. Wa hiya tanzuru ila sunduki li ta'rifa madza sayahdutsu lahu, untuk memperhatikan ya siapa yang menemukan kotak tersebut. Jadi diperhatikan ya, kayak mana, kemana kotak itu pergi ya. Coba sekarang Seto Fitrah Al-Khamis. Nah, waktunya lihat, baca di yang terakhir. Nah, kotak di sini bisa diartikan juga peti ya, karena di Musa itu sebetulnya diletakkan di peti bayi. Anda tahu peti bayi? Itu yang bisa dijinjing itu. Itu dia maksudnya sunduk di sini tuh. Saro sunduku Musa, Saro ini ya. Nah ini yang temu produknya jarang, tapi harus tahu asal kata Saro ini. Saro berjalan. Enggak, ya Saro itu sebetulnya ya mengalir. Air yang mengalir. Itu kan kayak ini Mengalir lah. Ya, kotaknya kotak petinya Nabi Musa di sungai. Mana mic-nya? Apa lihat habis itu? Hatta qaruba min qasri Fir'aun, sampai dekat kepada istananya Fir'aun ya. Wa kanat jawaril qasr, ini dia, yaghtasilna fin nahar ya. Di sekitar istananya Fir'aun tadi ya, permaisurinya Fir'aun ini lagi mencuci, lagi mandi ya. Senyum-senyum Raffi ya. Ya, antum harus tahu kalau raja itu punya selir itu beda sama permaisuri. Ya, permaisuri itulah ibu negaranya, itulah yang diakui. Kalau selir itu kalau bahasanya genda aja ya. Anaknya nggak bisa jadi raja ya. Kalau misalnya raja berhubungan dengan selir, anaknya nggak bisa jadi raja. Raja berhubungan dengan permaisuri, anaknya yang bisa meneruskan. Nah, itu udah berbeda bedanya ya. Antum perlu tahu ya, itu kerajaan Saudi sekarang, Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman, itu punya 92 anak dari sekitar hampir 30 orang istri ya. Antum buka sejarah kerajaan Saudi ya. Tapi antum ngetik Arab, kalau ngetik Indonesia banyak yang ngawur ya. Ya dia nikah ceri, kawin ceri ya. Namanya dia raja ya. Namanya raja, antum makanya jadi raja ya. Ini dia. Wa kanat jawaril qasri yaghtasilna fin nahar. Itu selir-selirnya Firaun ya, permaisurinya lagi mandi-mandi, lagi mencuci di sungai. Antum bayangkan ya, Firaun ini Nabi Musa hidup berapa ribu tahun yang lalu. Rasulullah hidup 1400 tahun yang lalu. Rasulullah ke Nabi Musa itu sekitar 3000 tahun. Ini kisah 4000 tahun yang lalu. Sungai masih jernih ya ikhwah ya. Pakai untuk nyuci ya, pakai untuk semuanya. Nggak ada keran itu dulu dibuka kayak kita sekarang, nggak ada. Mandi di sungai semua. Makanya dulu ada sungai laki-laki, sungai perempuan ya. Ya. Dan kebiasaan Bani Israel, ada kisah Nabi Musa juga. Kebiasaan Bani Israel itu mandi telanjang ya di sungai ya. Ketika Nabi Musa mandi, Nabi Musa selalu pakai basahan ya. Makanya digunjingkan sampai sama Bani Israel yang lain. Musa itu ya, itu kalau mandi kenapa pakai basahan, menyendiri dia? Itu karena dia cacat, itu ada di situnya. Makanya dia menyendiri suka mandinya. Nabi Musa malu. Sementara kebiasaan Bani Israel itu mandi sama-sama. Kayak antum gini kan sama Paren, saya itu di sungai mandi telanjang sama-sama. Ya kayak
Itu kebiasaan Bani Israel. Sementara Nabi Musa malu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab gunjingan mereka, ya, ketika Nabi Musa meletakkan pakaiannya di batu, ya, batu tersebut atas izin Allah jalan lari, ya. Akhirnya Nabi Musa mengejar bajunya. Maka terpesonalah para Bani Israel, luar biasa, ya. Bahwa Nabi Musa itu nggak cacat, fisiknya sempurna, dan akhirnya batu tersebut ditinju sama Nabi Musa, hancur, ya, pecah. Kisah Nabi Musa ini banyak, ya ikhwah. Nabi Musa itu kisah yang, ya, karena tadi jalan batunya lari atas izin Allah, ya. Ya, atas izin Allah batunya bergerak jalan sendiri, ya, atas izin Allah, supaya Allah menunjukkan kepada Bani Israil Musa itu mandi sendiri bukan karena cacat, tapi karena dia malu. Seperti dia. Ya zaman dulu kayak gitu, ya, mandi sungai sama-sama telanjang. Yang perempuannya pun gitu juga. Makanya sering ngeten ya laki-lakinya, kan. Oke, kuma ba'da dzalik fawajadna seto, artikan seto. Apa wajadna? Nah, di situ namu annas. Mereka sendiri tadi mendapati sebuah peti, ya, kotak. Fa'akhadnahu. Ya, dia mengambilnya. Ya, di sini udah wajadnanya ada satu orang, ya. Dia pakai wajada, ya, bukan yajidu. Berarti ini yang dapat satu orang. Yang tadi kan yang tasil. Nah, berarti banyak. Ini yang mendapati kotak tersebut satu. Siapa dia? Asiyah tadi, istrinya Fir'aun. Fa'akhadnahu wa adkhalnahu ila imra'ati Fir'aun, ya. Maka diambilnya, ya, lalu diberikannya kepada istri Fir'aun. Ya. Kenapa di Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, ada istri itu imra'ah, ada yang lain di ayat lain zauj? Kenapa coba, ya ikhwah? Wa matalul ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Kenapa kalau itu dikatakan imra'ah, nabi-nabi lain dikatakan zauj? Ya, karena kalau yang imra'ah itu suami dan istrinya nggak sejalan, ya. Yang suaminya baik kayak Nabi Nuh dan Nabi Lut, seorang nabi, ya. Istrinya nggak ngikut, maka Allah katakan imra'ah. Kalau istri-istri Rasulullah, Allah katakan apa? Azwajan Nabi, istri-istri Nabi, dua-duanya sama mukmin. Nah, itu dia bedanya. Itulah bahasa Al-Quran tinggi kali, ya, ya. Jadi kalau antum dapati kata-kata imra'ah di Al-Quran, pasangan, misalnya Fir'aun nama istrinya, salah satu dari mereka berdua pasti ada yang masuk neraka. Tapi kalau zauj atau azwaj sama-sama beriman, itulah kayak Rasul dengan para istrinya. Jadi kalau imra'ah, ini akan beriman di sini siapa? Istrinya Fir'aun, Asia. Fir'aunnya enggak, ya. Bayangkan, ya, manusia paling bengis di atas muka bumi, istrinya wanita solihah. Nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal, ya, kalau kita pikir-pikir. Tsumma ba'da dzalik iqra, yani futihas sunduk. Futihas sunduk wa rubiha fihi iburun jamilun. Falamma nadarat ilaihim ra'atu Fir'auna akabatu. Ya, artikan itu. Dibukalah tadi kotak tadi, ya. Futiha. Kalau fataha membuka, futiha dibuka. Ada mana nih kok? Futiha sunduk. Kenapa nggak pede untuk mengertikan? Futiha sunduk faujida, maka didapatilah tiflun jamil, anak yang ganteng, ya, Nabi Musa. Falamma nazara ilaihi imra'atan Fir'aun ahabbathu. Ya, jadi dikasahkan, ya, pernikahan Fir'aun dengan Asia ini nggak menghasilkan anak, ya. Jadi Asia ini termasuk yang akhir, ya, mandul. Enggak, Fir'aunnya nggak mandul, istrinya. Dia kan banyak istrinya. Salah satunya tadi yang di sisi ini kan anak perempuan Fir'aun, ada anak perempuannya. Nggak tahu lah kisah, karena tuh baca sendiri lah, baru tahu ada yang cantik, ya. Falamma nazarat ilaihi imra'ata Fir'aun ahabbathu, ketika ditengok anak tersebut lucu, gemesia, ya kan, maka langsung cintalah istri Fir'aun terhadap Nabi Musa. Coba sekarang Nopal, tadi kan nggak jadi. Ghadiba Fir'aunu
Anda suka. Nopal aja lah jadi ketua FISPAL ya. Kenapa ya? Wakilnya Seto. Nopal dia lurus-lurus aja deh tengok dia, insyaallah. Liyakuna yanfa'ana tengok ini ikhwah, manusia paling bengis. Siapa lebih bengis dari Fir'aun lagi? Tapi karena perempuan cinta sama bininya nurut, ya kan? Tengok nih, ghadiba Fir'auna qala lirijalihi. Fir'aun marah nih. Ya, Fir'aun marah, dikatakannya sama pasukannya, ya, uktuluh, bunuh anak bayi ini. Kan tadi dia diramal, bunuh anak bayi ini. Aku gak mau ada anak laki-laki di sekitar kerajaanku. Walakinna imra'atahu qalat selahu, tapi istrinya ngomong sama Fir'aun, utrukhu, bang, gak usah dibunuh lah bang, tinggalkan aja, ini aku suka nengok anak ini. Bayangkan Fir'aun, manusia bengis ya ikhwah, nurut sama istrinya. Atau nanti kalau punya istri jangan marah-marah sama istri antum, ya. Nanti udah anaknya itu dia sama mbak ada. Ya, luar biasa. Ini Fir'aun. Itulah tadi ya ikhwah, cinta itu bisa membutakan segalanya ya. Iya, Fir'aun manusia bengis, ya. Dia diramal sama munajimun, percaya, tapi karena istrinya, bang, tolonglah bang, gak usah dibunuh nih bang, anak ini bang. Dia udahlah, nggak apa-apa lah kalau kayak gitu ya. Antum tahu Adolf Hitler itu manusia paling bengis ya. Tapi dia bucin juga, ya. Dia mati kan gara-gara ngejar-ngejar perempuan. Iya, itu baca kisahnya. Albert Einstein bucin juga, dia rakyatnya juga karena meninggal istrinya, bunuh diri dia. Ya, itu kisah yang paling populer. Ya, bucin ya orang-orang yang itulah luar biasanya ikhwah perempuan ini. Kita punya prinsip ya. Cinta kita sama perempuan dibilang jangan bang. Nah, ini kayak Fir'aun nih. Fir'aun dia punya prinsip dia. Anak laki-laki bunuh, bilang istrinya, bang tolonglah bang, ini anak ini ganteng ini katanya kan. Apa kata istri Fir'aun lagi? Utrukhu liyakuna qurrata ainin li. Ini bisa jadi penyejuk hatiku bang, katanya kan Fir'aun ya kan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidha waladan. Mudah-mudahan anak ini ya bisa bermanfaat untuk kita. Ya, maka kita angkatlah dia jadi anak, ngangkat. Jadi Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun ya. Luar biasa. Allah menyatukan Fir'aun musuh Allah dengan Rasulullah dalam satu kerajaan sekaligus. Mungkin kalau Allah udah berencana nggak ada itu. Walaupun istri antum di Papua sana, kalau jodoh jumpa nanti insyaallah. Walaupun antum suka sama akhwat, walaupun di ulu nuasa seberang, kalau nggak jodoh antum, nggak jodoh antum. Walaupun antum ikat, udah antum pacari sekarang, nggak jodoh antum. Faqala Fir'aunu, baru apa dikatakan Fir'aun? Huwa laki. Udahlah. Ya udahlah abang nurut, ada tulang, nggak apa-apa lah. Udah untukmu. Udah. Nurut ya. Nurut. Tapi tahu lah syaratnya. Apa syaratnya? Fir'aun ini kan jadi permaisuri dia. Nah, Farel, baca Farel, selanjutnya Farel. Fa'arsalat ila man haulaha. Fa'arsalat ila man haulaha minal bahkan kullama akhadatu do'atu betul diambil yarda amin. Ini seru nih. Fa'arsalat ila suji alladhi yajtami'u Nah, coba artikan Rel. Antum kan masa semana nanti tengok akhwat dia Farel nggak bisa ngartikan coba. Farsalat ila man haula, coba Ibrahim, padahal.
Farsalat ila man haula, maka diutuslah ya sama istrinya Fir'aun, orang sekitarnya, min murdiat, yang bisa menyusui Nabi Musa. Dulu nggak ada susu Denkau ya ikhwah, nggak ada SGM, nggak ada apa, nggak ada ya. Ini 4.000 tahun yang lalu, nggak terpikir mereka untuk buat susu sapi ya. Maka dicarilah siapa yang mau menyusui Nabi Musa. Nabi Musa udah haus, nangis saja, pingin nenen dia. Fakana kullama akhadathu imra'atan, ya, fakana kullama akhadathu imra'atan liturdi'ahu, ya. Maka istrinya Fir'aun ingin ngangkat seorang perempuan untuk bisa menyusui Nabi Musa, ya. Lam yakbal salah sebut saya. Lam yakbal an yarda'u minha, ya. Tapi ketika dicarikan sama orang-orang di kerajaan yang punya anak, ya, Nabi Musa nggak mau, ya. Dikasih sama yang ini nggak mau, ini nggak mau. Nabi Musa nggak mau, milih-milih Nabi Musa, ya. Jadi mama kandung ya. Iya, fa arsalat ila suq. Belum sampai situ, ya. Kemudian istri Nabi Fir'aun ila suq alladhi yajtami'u fihi an-nas, ya. Kemudian diumumkanlah sama istrinya Fir'aun tadi di pasar, ya. Zaman dulu nggak ada BC broadcast di Facebook, tolong ya aku mau jadi ibu susu. Antum klik, ada tersebar di WA buat status dicari ibu susu, nggak ada. Online, nggak ada. Ya, dulu tempat berjumpanya pasar, makanya istri Fir'aun ke pasar. Ya, la'alla tajida lahu murdi'an. Semoga dia mendapatkan seorang ibu susu. Udah anda yang ngartikan. Alimat ukhtuhu bima hadath. Kakaknya Fir'aun mendengar pengumuman tersebut, ya. Fadhahabat ila suq, maka segera pergi ke pasar kakaknya Fir'aun, kakaknya Nabi Musa. Wa qalat hal adullukum ala imra'atin tayyibah turdi'uhu wa turabbihi lakum. Maukah aku tunjukkan permaisuri, ya, seorang perempuan yang baik yang bisa menyusui dan mendidik Nabi Musa kecil untuk kalian, ya, untukmu, gitu dia. Faqalabu ilaihi an tudhiraha, maka dibawalah permaisuri untuk menemui mamanya Nabi Musa. Mamanya perempuan tadi juga, mamanya kakaknya Nabi Musa. Fadhahabat ukhtuhu, ya, kemudian dibawalah sama ininya kakak Nabi Musa. Thumma adat bi ummihi, kepada mamanya. Faradi'a minha, disusukanlah kepada mamanya Nabi Musa. Wa farihat bihi farhan syadidan, maka tenanglah istrinya Fir'aun dan senang juga mama Nabi Musa, ya. Ini luar biasa kalau kita ngikuti perintah Allah, ya ikhwah. Luar biasa. Apa faedahnya anak nggak jadi dibunuh, ya? Terus dia bisa mamanya tinggal di kerajaan. Yang ketiga, nyusui anak sendiri, digaji lagi sama Fir'aun. Kalau kita mengikuti syariat Allah, kita akan dapat berlapis-lapis. Coba kalau namanya Nabi Musa nggak mau tadi, udahlah biar aja lah di rumah, pasti udah dibunuh kan Nabi Musa. Itulah ikhwah, pentingnya kita mengikuti syariat Allah. Pasti ada hikmah di baliknya. Kayak mana mamanya Nabi Musa, udahlah anak sendiri, nggak jadi dibunuh, tinggal di kerajaan, digaji, dia yang didik lagi sampai besar. Ya memang anaknya lah kandung. Kan tadi di awal, antum kalau mau baca lebih, ya, di surat Qasas tadi. Kisah ini awal-awal surat Qasas, ya. Anda bisa baca tafsirnya, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang hal tersebut. Kayak mana yang nanti Nabi Musa ketika digendong Fir'aun, ya, Nabi Musa narik-narik jenggot Fir'aun sampai putus. Ya, itu di tafsir, ya. Ada, ya. Itu semua ada, semua cerita di tafsir, ya. Kayak mana ketika ketika Nabi Musa, ya, dipilih mainan apa, bara. Nabi Musa milih bara, kemudian baranya dilemparkan kepada Fir'aun, ya. Ada dari kecil aja tahu usil, ya, udah tahu siapa Fir'aun bakal jadi musuhan, ya, seperti itu, ya ikhwah, ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, ya, terutama untuk bahasa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.